Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriata Baika dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Prodi Ilmu Kelautan dengan NIM 051820 11050. Perkenalkan, nama saya Amida Bosawer dengan NIM 0518 20 11 044. Perkenalkan, nama saya Sarah Dwila dengan NIM 0518 20 11 045. Perkenalkan, nama saya Junaldi Mustafa dari Program Studi Ilmu Kelautan NPM 0518 20 11 052. Perkenalkan, nama saya Rafika Esgiani, NIM 0518 20 11 048. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang rehabilitas. Adalah tindakan untuk menempatkan kembali ekosistem yang telah hilang dan memiliki nilai ekonomi, sosial, atau ekologi dibandingkan kondisi sebelumnya yang rusak dan terdegradasi. Rehabilitas terumpu karang memiliki salah satu teknik pelestarian atau rehabilitas terumpu karang yang terdegradasi adalah teknik pencakokan atau transplantasi karang. Transplantasi karang berperan dalam mempercepat regenerasi terumpu karang yang telah rusak atau untuk membangun daerah terumpu karang yang baru yang sebelumnya tidak ada. Rehabilitasi memiliki jenis antara lain yaitu transplantasi terumpu karang. Salah satu cara dalam merehabilitasi terumpu karang yang sudah rusak adalah dengan melakukan transplantasi terumpu karang. Transplantasi karang merupakan salah satu upaya rehabilitas terumpu karang yang semakin terdegradasi melalui pencakokan atau pemotongan karang hidup yang selanjutnya ditanam di tempat lain yang mengalami kerusakan atau menciptakan habitat baru. Teknik ini semakin populer baik di pihak pemerintah maupun di kalangan masyarakat. Adapun transplantasi karang dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, yaitu untuk pemulihan kembali terumpu karang yang telah rusak, untuk pemanfaatan terumpu karang secara lestari atau perdagangan karang hias, untuk perluasan terumpu karang, untuk tujuan para wisata, untuk meningkatkan kepedulian masyarakat akan status terumpu karang, untuk tujuan perikanan, terumpu karang buatan, dan untuk tujuan penelitian. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah biorok, merupakan pembuatan terumbu karang dengan menggunakan struktur besi yang dialiri listrik arus lemah di antara 3,8 volt sampai 12 volt. Biorok dibentuk dengan menggunakan strukturan besi mengaparisasi sebagai katoda, karbon timah atau titanium sebagai anoda, sedia area listrik. Struktur biorok ini menimbulkan reaksi elektrolitik pembentukan mineral di struktur katodanya. Metode biorok merupakan suatu proses teknologi deposit elektromineral yang berlangsung di dalam laut, biasanya disebut juga dengan teknologi agresi mineral. Adapun faktor dari rehabilitas, antara lain ini maraknya terjadi kerusakan terumpu karang. Hal ini dikarenakan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yang disebabkan oleh bencana alam seperti tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 sekitar 40-75%. Terumpu karang hilang dan terkikis. Dan salah satu contoh biota yang terancam oleh predator seperti siput laut dan bintang laut. Kemudian terjadi perubahan suhu perairan sebagai jarak akibat. Yang kedua, faktor manusia disebabkan oleh faktor aktivitas ilegal seperti yang terjadi di Maluku Utara yang mengakibatkan terumpu karang rusak dan penangkapan ikan secara ilegal yang menggunakan bom notasium dan cakra. Hal ini juga disebabkan oleh karena adanya reklamasi pantai, penambangan pasir laut, dan pembuangan sampah sembarangan. Tujuan rehabilitasi terumpu karang adalah untuk menyelamatkan terumpu karang di Indonesia agar dapat dimanfaatkan secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat pesisir. Fungsi rehabilitasi terumpu karang yang pertama adalah sebagai tempat hidup ikan. Ikan banyak dibutuhkan manusia dalam bidang pangan sehari-hari. Yang kedua sebagai tempat pariwisata.
Yang ketiga sebagai sumber penelitian atau edukasi, dan yang terakhir adalah sebagai penahan abrasi pantai yang disebabkan oleh gelombang dan ombak laut.